Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwafillah rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas dan mengkaji suatu tema yang sangat penting sekali, yaitu tentang Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Seperti telah kita ketahui dalam banyak pembahasan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, di mana kemampuan ini tidak mungkin dilakukan oleh selain mereka. Di mana tujuan dari mukjizat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah sebagai hujjah atau pembuktian akan kebenaran risalah yang mereka bawa. Mereka adalah nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, dan dakwah atau risalah yang mereka sampaikan adalah benar. Di dalam Al-Qur'anul Karim kita telah ketahui bahwa setiap nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam diberikan mukjizat ini, di mana mukjizat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk ditampakkan dan dikhususkan, serta hanya bisa disaksikan oleh umat di mana mereka diutus. Adapun Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat terbesar. Para ulama menjelaskan makna dari al-mu'jizatul uzma, yaitu Al-Qur'an adalah mukjizat teragung, terbesar, adalah bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi hujjah, tidak dibatasi oleh waktu atau masa atau suatu generasi. Kita telah mengetahui dan mengimani kabar yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang kisah umat-umat terdahulu, termasuk di dalamnya berita tentang mukjizat para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Yang mukjizat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sesuai dengan masa di mana mereka diutus. Misalnya ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam diutus di suatu kaum yang saat itu sedang jaya-jayanya sihir, ya, dan para tukang sihir memiliki kedudukan, ya, yang tinggi di kaum Fir'aun saat itu, atau di tengah-tengah Bani Israel saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu mukjizat kepada nabinya Musa alaihissalatu wassalam dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang membinasakan, ya, ular sihir dari tukang-tukang sihir Fir'aun. Kemudian masa berikutnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala utus di tengah suatu kaum Bani Israel juga, tetapi masa itu berbeda dengan masa sebelumnya, di mana sedang tenar dan jaya-jayanya yang disebut dengan ilmu pengobatan
begitu ya. Mungkin sekarang menjadi dasar-dasar kedokteran, begitu kurang lebih. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya Isa alaihissalam mukjizat. Suatu kemampuan yang tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan oleh selain beliau. Selain Nabi Isa alaihissalam, yaitu kemampuan mengobati orang yang buta. Kemudian beliau mampu mengobati orang yang sedang terkena penyakit sopak atau kusta. Bahkan lebih dari itu, salah satu mukjizat terbesar Isa alaihissalam adalah mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, sebagai bukti akan kebenaran dakwah beliau alaihissalam. Nah, mukjizat para nabi dan rasul sebelum Muhammad SAW hanya bisa disaksikan dengan basirah, dengan mata kepala umat yang hadir, yang hidup di tengah mereka diutus. Adapun Al-Qur'anul Karim, ini salah satu makna dari Al-Mu'jizatul Uzma. Mu'jizat Al-Qur'anul Karim, dia kekal abadi hingga akhir zaman. Bukan hanya diperuntukkan, atau hujahnya bukan hanya diperuntukkan untuk kaum di mana Rasulullah SAW diutus, yaitu bangsa Arab saat itu, tetapi juga bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Makanya keabadian Al-Qur'anul Karim terjaga, ya. Dan ini menjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga, yang telah menjaga Al-Qur'anul Karim. Dan makna dari mukjizat atau Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat terbesar, ya, ini bukan hanya mukjizat yang tadi telah kita jelaskan, bahkan menjadi mukjizat yang terbesar di antara banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa beliau diberikan mukjizat banyak sekali oleh Allah taala. Seperti perjalanan, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di dalam malam Isra, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam Mi'raj di malam yang sama. Ini salah satu mukjizat beliau. Kemudian terbelahnya bulan. Kemudian kemampuan beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membawa segelas susu yang mencukupi banyak sahabat saat itu. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain, dan banyak sekali mukjizat yang kita ketahui dari sirah nabawiyah. Kita bisa pelajari dari perjalanan sirah nabawiyah. Kemudian para ulama menjelaskan di antara cakupan, ya, atau makna dari mukjizat atau Al-Quran adalah mukjizat terbesar ini banyak sekali. Yang pertama saya sebutkan sedikit atau sebagiannya saja, di mana Al-Qur'anul Karim adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung keindahan gaya bahasa dan bahasa yang sangat tinggi. Yang ini diketahui khususnya oleh orang-orang yang mengetahui bahasa Arab. Dan bukan hanya oleh mereka, bahkan orang yang non-Arab atau A'jami pun bisa merasakan dan mengetahuinya. Ini bisa dikenal, ya, bisa dipelajari lebih dalam apa yang dikenal dalam kesusastraan Arab, ya, dalam ilmu balaghah itu al-badi', ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sisi ini atau aspek ketinggian gaya bahasa Al-Quran ini adalah al-mu'jiz. Tidak ada satupun manusia yang mampu menandinginya, menyamai atau bahkan menandinginya. Di dalam surah Al-Isra diantaranya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la
Tama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Muhammad, jika manusia dan jin semuanya berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, jika mereka berkumpul untuk membuat lafaz-lafaz ayat-ayat semisal Al-Quran ini, la ya'tuna bimislih, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun mereka satu sama lain saling membantu untuk mewujudkannya. Ini adalah salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah tegaskan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah al-mu'jizah. Tidak ada satupun makhluk yang mampu membuat hal yang serupa dengan Al-Quran. Dia adalah kalamullah, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang suci, yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan bukan buatan atau karangan Muhammad SAW, sama sekali bukan dibuat oleh beliau SAW. Bahkan di dalam banyak ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tantangan. Siapa saja yang mampu membuat 10 surat yang serupa dengan surat-surat di dalam Al-Quran. Di dalam surah Hud ayat 13 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarim mithlih Qul fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan, orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan, mengingkari dakwah Rasulullah SAW, ya, mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu, Muhammad telah mengarang Al-Quran itu. Katakanlah wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dalam ayat ini, kalau demikian datangkanlah, buatlah 10 surat semisal dengan Al-Quran yang menyerupai Al-Quran itu, ya, dan ajak siapa saja yang kalian mau ajak, yang sanggup untuk mewujudkannya, jika kalian orang-orang yang benar. Di dalam ayat lain bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tantangan, jangankan 10, buat 1 saja. Di dalam surah Yunus ayat 38 Allah ta'ala berfirman, Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bisuratim mithlih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah pantas mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran, telah mengarang Al-Quran? Katakanlah wahai Muhammad, buatlah oleh kalian 1 surat saja yang semisal, yang serupa, yang sama dengan Al-Quran, dan ajak siapa saja yang kalian mau ajak, yang sanggup untuk mewujudkannya. Tidak ada yang mampu melakukannya. Dan ini Allah telah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-23 dan 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa la taf'alu. Ayat ini menegaskan, ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan untuk orang-orang kafir yang mengingkari, yang meragukan kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah SAW sampaikan. Jika kalian meragukan Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka buatlah 1 surat yang menyerupainya, dan ajaklah, ya, syuhada'akum, penolong-penolong kalian itu, ya, jika kalian orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu wa la taf'alu. Di ayat berikutnya Allah tegaskan,
Jika kalian tidak mampu untuk melakukannya, walang taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu melakukannya, karena ini adalah mukjizat yang Allah telah berikan kepada utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang ketinggian gaya bahasa Al-Quran ini, ada satu kisah ya, ini bisa kita baca dalam Sirah Nabawiyah. Seorang tokoh yang dikenal ahli sastra ya, Utbah bin Rabi'ah. Suatu hari dia mendatangi majelis tempat berkumpulnya tokoh-tokoh Quraisy yang sedang membicarakan ya, dakwah yang Rasulullah SAW bawa. Ini ancaman besar untuk mereka. Kemudian sepakat mereka untuk mengutus Utbah, ya, kunyahnya Abul Walid, untuk menemui Rasulullah SAW, dan dia temui Rasulullah di sisi Ka'bah saat itu. Dia menyampaikan kepada Muhammad, ya, bujuk rayu, ini negosiasi untuk menghentikan dakwah mulia Rasulullah SAW, ya, agar beliau menghentikan dakwahnya, ya, dakwah beliau. Mereka siap, tokoh-tokoh Quraisy menyediakan imbalannya, apapun yang Rasulullah minta saat itu. Rasulullah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abul Walid, Utbah bin Rabi'ah ini. Udah cukup, sekarang giliran aku berbicara, wahai Utbah. Rasulullah mengatakan, saat itu beliau membaca ayat-ayat di dalam surah Fussilat. Utbah yang sangat paham dan dia tokoh Arab yang sangat mengerti, ya, fasahahnya bahasa Arab. Ketika beliau Utbah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terkesima dia. Sadar dia bahwa ini bukan kalimat yang dibuat oleh manusia biasa, bukan kalimat yang dikarang oleh manusia. Ya, kembali dia, ya, menemui tokoh-tokoh Quraisy. Apa yang dia katakan? Aku mendengar apa yang diucapkan oleh Muhammad bukanlah syair yang diucapkan sebagaimana oleh para penyair, dan bukan kata-kata sihir yang diucapkan oleh seorang penyihir, dan bukan mantra yang diucapkan oleh para tokoh tenung. Ini bukan kalimat biasa. Utbah yang tadinya dengan ekspektasi bisa menghentikan dakwah Rasulullah, dia luluh, ya, dan kekagumannya terhadap ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa dia sembunyikan. Dia sampaikan hal itu kepada tokoh-tokoh Quraisy, ya, sampai tokoh Quraisy karena tidak menduga akan terjadi hal seperti itu, yang bisa mereka katakan adalah Utbah telah disihir, begitu. Utbah telah terkena sihir Muhammad. Ini kan jawaban orang-orang yang yang sebenarnya takluk, terkalahkan. Hujahnya diakui, ya, oleh orang yang sekalipun mengingkari, ya, dakwah Rasulullah SAW. Ada kisah ini di Surah Nabawiyah. Ini coba-coba seorang kadzab, ya, seorang nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Dalam sebuah kisah dia mencoba, ya, meniru-niru apa yang Rasulullah SAW bacakan kepada bangsa Arab saat itu. Ayat-ayat Al-Quran ingin coba dia tiru. Dia mencoba mengubah syair Arab, tapi dengan kata-kata yang rendah sekali, tentang kodok, begitu, ya. Jadi istilah kodok itu bukan sekarang munculnya, dulu. Istilah kodok itu bukan sekarang munculnya, dulu oleh Al-Kadzab itu, Musailamah al-Kadzab. Ya, difda, syairnya saya nggak hafal karena kotor dan hina, gitu. Untuk apa diucapkan oleh seorang yang mengaku nabi? Tidak bisa dikarang-karang oleh manusia biasa. Antum baca ayat Al-Quran, tadaburi, selami, dan
Hal ini pula yang salah satunya menjadikan banyak sekali orang-orang yang memutuskan untuk menjadi mu'allaf, masuk ke dalam Islam di akhir zaman ini setelah mereka membaca Al-Quran. Ini salah satunya. Kemudian sisi atau aspek yang kedua adalah kandungan ayat Al-Quran mengandung kabar atau berita yang banyak sekali tentang perkara ghaibiyat, perkara gaib. Jadi perkara gaib itu ada yang hakiki, ada yang nisbi. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali hal-hal ghaibiyat yang para ulama jelaskan menjadi 3, yaitu berita-berita yang terjadi di masa lalu, ya. Umat-umat atau tentang umat-umat terdahulu, kisah mereka, kisah di mana para nabi dan rasul sebelum Muhammad SAW diutus di tengah-tengah mereka. Ada kisah tentang Bani Israel, ada kisah umat Nabi Nuh, Nabi Lut, dan seterusnya. Yang kedua adalah masalah gaib yang ada terjadi di masa Rasulullah SAW. Sebagai contoh adalah nifak atau kemunafikan orang-orang munafik, perilaku, ya, beberapa orang munafik yang ada di Madinah yang mereka menyembunyikan kedengkian, hasad dan kebencian kepada Rasulullah dan kaum muslimin saat itu, dan Allah Subhanahu wa taala ungkap. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, beritahukan kepada rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah ghaibiyat yang akan datang, ya, perkara ghaibiyat yang akan datang yang belum terjadi di masa Rasulullah SAW. Ada kisah. Nah, ini penting, ini kita sedikit ulas, ya. Ini salah satu saja, ya. Ayat-ayat pertama dalam surah Rum. Ya, dalam surah Rum tentang keruntuhan Imperium Bizantium Romawi dan akan kembali jayanya mereka di bid'ai sinin, di beberapa tahun setelah keruntuhannya itu. Di dalam surah Rum Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'ai sinin. Alif Lam Mim, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan setelah kekalahan mereka itu mereka akan menang, fi bid'ai sinin, dalam beberapa tahun. Jadi dalam asbabun nuzul kita bisa baca, ya, tentang ayat ini. Orang-orang kafir mengolok-olok Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Orang kafir mengolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka katakan itu bangsa Romawi, imperium besar itu yang mengaku ahlul kitab, telah dikalahkan oleh superpower Persia. Mana kalian yang mengaku telah turun kepada kalian Al-Quran? Allah turunkan ayat ini, ya, untuk menjawab olok-olok orang-orang kafir. Dan Allah di dalam ayat ini menjelaskan, ya, kabar gaib yang akan terjadi kemudian, fi bid'ai sinin, beberapa tahun setelah kekalahan mereka, Imperium Romawi akan mendapat atau meraih kemenangan dari Persia, dan itu terjadi. Peristiwa ini dijelaskan oleh para ilmuwan, ya, yang menjelaskan fi adnal ardi. Di dalam terjemah itu kita lihat diterjemahkan di negeri yang terdekat, ya. Setelah diteliti, salah satu maknanya ini adalah fi adnal ardi, adalah di dataran atau wilayah yang paling rendah di bawah permukaan tanah. Kejadian kekalahan bangsa Romawi dari Persia itu terjadi
di cekungan Laut Mati, dan daerah ini berada di titik terlendah, yaitu 395 meter di bawah permukaan laut. Jadi daerah paling rendah di muka bumi ini, sisi lain ya dari yang kita maksud dengan ghaibiyat al-mustaqbal, maksudnya perkara gaib yang akan datang, dan Rasulullah SAW tidak menyaksikan masa itu. Kemudian aspek yang berikutnya, yang keberapa ini? Yang ketiga ya, adalah al-i'jaz at-tashri'i. Mukjizat Al-Quran adalah pada syariatnya itu sendiri, yang mencakup aturan yang sangat sempurna untuk seluruh umat manusia. Ini bisa kita lihat pada setiap perintah dan begitu pula larangan, setiap aturan. Ya, kalau dalam kajian itu kita sering mengatakan hikmah disyariatkannya sesuatu, ya. Ibrah, pelajaran disyariatkannya pernikahan misalnya. Setiap syariat Islam yang terkandung di dalam Al-Quran, ya, semuanya sangat sempurna, dan ini diakui bukan hanya diimani oleh kaum muslimin, diakui oleh non-muslim. Sebut saja satu, apa? Sebut saja. Misalnya dalam fikih muamalah, misalnya kita kenal dengan akad, ya. Ada yang pernah mengkaji fikih muamalah, ya. Bab fikih yang mengatur tentang transaksional, ya. Terjadinya tukar menukar kepemilikan, tasarruf maliyah namanya. Di sana salah satu ayat yang menjadi dasar tentang pedoman dalam melakukan transaksi muamalah yang benar adalah perintah bagi kita orang-orang yang beriman untuk aufu bil uqud. Apa maknanya? Menunaikan akad, perjanjian. Ini kalau kita bedah dalam sekali maknanya, dan tidak akan keluar dari apa yang disebut oleh para ahlul usul dengan ad-daruriyatul khams itu. Di dalam penunaian akad itu terkandung muatan pedoman tuntunan agar apa? Setiap manusia terjamin haknya, tidak terzolimi oleh orang lain, dan tidak ada satupun pihak yang melakukan kezaliman. Sebut transaksinya apa saja, jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa, semuanya itu adalah dalam rangka itu. Makanya dalam jual beli itu yang diminta, yang diperintahkan untuk menunaikan hak itu, hak, ya, sebagaimana dipastikan dalam akad itu, ditegaskan dalam akad jual beli itu adalah bukan hanya penjual, tapi juga pembeli. Bukan hanya penjual, tapi juga pembeli, dua pihak. Begitu. Dalam hutang piutang, bukan hanya motivasi orang yang punya harta untuk membantu si pemilik hajat yang ingin berhutang itu, tetapi si yang berhutang itu pun diperintahkan untuk menunaikan hak pemilik harta yang dia pinjam itu. Begitu. Ini agar tidak terjadi silang sengketa, saling mengklaim dialah yang benar, pihak lainlah yang salah. Nah, untuk saddu dzari dalam rangka mencegah terjadinya kemudaratan, Allah syariatkan apa yang kita kenal dengan kewajiban menunaikan akad-akad. Itu salah satu contoh saja. Dalam semua syariah silakan antum pelajari lebih lanjut. Yang terakhir, ikhwas sekalian, karena waktu yang terbatas, sisi dari mukjizat Al-Quran adalah al-i'jazul ilmil hadis. Kemukjizatan Al-Quran adalah salah satunya terkandung pada sisi-sisi ilmiah, ya.
kabar berita yang Allah sampaikan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini tersingkap, terungkap seiring dengan kemajuan ilmu modern. Ya. Yang dahulu belum dipahami atau diketahui, tapi tetap wajib diimani. Dan di akhir zaman ini, ya, ketika ilmu dan teknologi demikian pesat perkembangannya, mulai tersingkap apa yang Allah telah kabarkan di dalam banyak sekali ayat Al-Quranul Karim. Sebagai contoh tentang Al-Hadid, ini menjadi salah satu nama dari surat bahkan begitu. Al-Hadid, besi. Allah telah jelaskan di dalam surah Al-Hadid ayat ke-25, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Kami telah turunkan besi yang mempunyai kekuatan dan banyak manfaat bagi manusia. Para ilmuwan telah meneliti tentang logam yang namanya besi ini, ternyata tidak bisa, ya, bukanlah dibuat atau bukan menjadi unsur bumi. Dia ada pada benda-benda langit. Ini asal muasal besi ini. Ya. Ini salah satu tafsir di dalam surah tafsir ini yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata anzalna, telah kami turunkan besi. Ilmu astronomi modern mengungkap bahwa logam besi yang ditemukan di bumi ini asal muasalnya adalah dari benda-benda angkasa, bintang-bintang raksasa yang lebih besar dari matahari bahkan, yang pada satu fase tertentu, ya, benda-benda tersebut mengalami ledakan besar, peristiwa ledakan yang disebut dengan supernova, ya. Serpihan-serpihan bagian dari benda-benda angkasa yang besar itu kemudian tersedot, ya, ditarik oleh gaya yang disebut dengan, kita kenal saat ini, gaya gravitasi. Salah satunya jatuh ke bumi dengan bentuk yang kita kenal dengan nama meteor. Ini baru diketahui oleh para ilmuwan di generasi kita, ya. Kemudian yang kedua, ini contoh lainnya, misalnya tentang fenomena api di dasar laut. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur, ya, menjelaskan wal turi wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Demi Tur ini bukit Tur Sinai, ya, Tur Sina. Dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bah, dan atap yang ditinggikan atau langit. Wal bahril masjur di ayat ke-6. Ini kalau kita lihat terjemahnya itu, al bahrul masjur itu dahulu diterjemahkan dengan demi laut yang bergelombang. Nah, al masjur salah satu maknanya adalah yang di dalam tanahnya itu mengandung api. Demi laut yang di dalam tanahnya terdapat api. Fenomena api di dasar lautan ini baru tersingkap ketika ditemukan oleh ahli geologi atau ilmuwan, ya, yang meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut salah satu wilayah Amerika, Miami, ya. Mereka menemukan, apa yang mereka temukan? Adanya lava cair yang mengalir, ya, seperti gunung berapi. Di mana posisinya? Di dasar laut, ya. Seperti abu vulkanik gunung berapi yang suhunya, temperaturnya itu mencapai 230 derajat Celcius lebih. Luar biasa itu. Tetapi aneh dan ajaibnya, api ini tidak bisa menjadikan air yang di atasnya
suhunya meninggi begitu. Dan air atau lautan yang ada di atasnya tidak juga mampu memadamkan lava cair atau bara cair yang suhu panasnya sangat tinggi ini. Ini diantara temuan ilmiah oleh para ilmuwan di akhir zaman ini yang menjadi bukti akan kebenaran kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan menjadi salah satu aspek atau makna dari kandungan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah al-mu'jizatul uzma, yaitu mukjizat terbesar sepanjang zaman. Ini barangkali yang bisa kita bahas dan kaji pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.